Halo pemirsa VOA Pop News, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Vivit Kaffi langsung dari studio VOA di Washington DC. Sekarang saya akan ngomongin tentang seseorang yang pasti semuanya sudah familiar banget. Kalau saya sebut nama 007 atau 007, langsung dong ingat dengan James Bond. Haha. Atau ingat dengan aktor yang selalu memperkenalkan dirinya seperti ini nih. The name's Bond. James Bond. Seperti itu pemirsa VOA Pop News saat dia memperkenalkan dirinya ke semua orang yang dia temui pada film James Bond. Nah, kita akan ngomongin kali ini tentang aktor yang merupakan aktor kelima memerankan James Bond atau seri 007. Dia adalah Pierce Brosnan. Apa sih kesan-kesan Pierce Brosnan memerankan James Bond? Kita akan dengarkan tapi setelah Hollywood Highlights yang satu ini. Rihanna, are you back with Chris? Benar nggak sih Chris Brown dan Rihanna kembali sebagai sepasang kekasih? Brown dan Rihanna terlihat datang ke konsernya Jay-Z di Barclays Center, Brooklyn. Ini dia foto yang berhasil ditangkap dan ditweet oleh paparazzi. Dua penyanyi papan atas ini terlihat duduk di bagian VIP, di mana Brown merangkul Rihanna. Memang banyak yang menyatakan keduanya telah reuni dan bersatu kembali. Namun belum ada konfirmasi apapun dari mantan pasangan yang sempat bikin heboh ini. Rihanna berusia 24 tahun banyak menerima kritikan saat ia mulai terlihat berhubungan lagi dengan Brown, mengingat kekerasan yang Brown lakukan terhadap dirinya pada bulan Februari 2009. Karusha Trent yang adalah kekasih Brown saat ini dikabarkan sudah muak mendengarkan kabar mengenai reuni Brown dan Rihanna. Saking gak kuatnya, ia minta putus dari Brown. Waduh, ngambek nih ceritanya. Penggemar banyak yang kaget mendengar perceraian antara Tom Cruise dan Katie Holmes. Namun baru saja keluar kabar, keputusan cerai bukanlah sesuatu yang mendadak. Menurut surat yang diterima pengadilan, Tom dan Katie telah mengalami masalah rumah tangga 6 bulan sebelum perceraian mereka. Dalam sebuah dokumen perceraian tertanggal 17 Agustus 2012, Tom diharuskan membayar $400.000 untuk memenuhi semua kebutuhan putrinya, Suri, termasuk kesehatan, sekolah, dan segala aktivitasnya di luar sekolah. Hingga Suri berusia 18 tahun, jumlah yang harus ditanggung Tom mencapai $4,8 juta Amerika. Namun dengan penghasilan Tom saat ini senilai $250 juta, sepertinya jumlah tersebut tidak akan berat ya buat seorang Tom Cruise. Itu dia Hollywood Highlights for this episode of VOA Pop News. Sekarang langsung saja kita dengarkan kesan-kesan dari Pierce Brosnan selama ia memerankan karakter James Bond. Oh, that was a mighty chapter in my life. It was a great chapter. It's the gift that keeps giving, really, because once a Bond, always a Bond in some respects. You know, it's a small group of men now who played this role. Wah, nggak heran ya kalau film James Bond itu dan perannya, karakternya melekat di hati Pierce Brosnan karena yang pasti melekat juga di hati kita semua. Nah, it was 50 years ago, tidak terasa the first James Bond film yang berjudul Dr. No dirilis. Itu tepatnya kurang lebih tahun 1962. Nah, tapi kalau yang satu ini, usaha satu ini bukan 50 tahun yang lalu, tapi dimulai pada tahun 1999 saat ibu yang satu ini datang ke Amerika. Usaha apakah dia? Indonesia banget, usaha tempe. Inilah tempe Loma Linda buatan Ratina Mulyono yang terkenal tak hanya di Los Angeles dan sekitarnya, tetapi juga di kota-kota lainnya di Amerika. Ratina asal Indramayu ini hijrah ke Amerika tahun 1999. Meskipun hanya sempat mengecap pendidikan di tingkat sekolah dasar, darah bisnis nampaknya mengalir deras dalam dirinya. Sewaktu di Indonesia pun, Ratina memiliki berbagai usaha jual beli. Pas ke Amerika, orang kerja itu susah. Kita lebih baik kita jualan aja sedikit-sedikit. Terus kata saudara, tempe yang belum ada di sini di Amerika, tempe seger. Jadi kita coba-coba belajar bikin tempe seger. Membuat tempe ternyata tidak semudah yang ia duga. Setelah menghabiskan 6 karung kacang kedelai, barulah Ratina berhasil membuat tempe khas Indonesia. Dijual dengan harga $1 atau sekitar Rp10.000 per bungkus. Ratina pun memulai bisnis tempe di rumahnya. Toko supermarket apa aja pada menelpon kita, bukannya kita menawarin ke toko. Tokonya yang pada
datang naruh duit dulu sama kita tuh supaya tokonya ada tempe, lebih rame orang belinya. Tempenya itu fresh, dia punya kacang kedelainya itu memang spesial. Walaupun dari frozen dikasih keluar, dipotong, tetap masih utuh. Jual tempe di rumah sampai 2005, terus dilaporin orang. Jadi digerebek. Kalau adat Amerika nggak boleh jual di rumah, nggak boleh bikin di rumah. Selalu harus ada tempatnya di toko. Setelah berkeliling mencari tempat, Ratina akhirnya menemukan lokasi ini. Namun mencari pinjaman dari bank untuk modal usaha tidaklah mudah. Ya kita berdoa aja, orang order itu banyak. Sejak Juli 2009, Ratina mulai menjual tempenya di Tempe House Spicy Food di kota San Bernardino yang juga menjual berbagai masakan khas Indonesia lainnya. Berkat kerja kerasnya, bisnis berjalan lancar. Sukses tidak lantas menghentikan langkah Ratina yang kelak ingin menjual tak hanya tempe, tetapi juga tahu Sumedang dan oncom. Lihat usaha tadi yang senang warga Indonesia di Amerika termasuk saya karena lumayan bisa mengobati rasa tempe ya, mengobati rasa kangen dan rasa tempe yang asli khas Indonesia. Oke, sekian dulu pemirsa VOA Pop News kali ini. Saya Vivit Kavi undur diri. Don't forget please to follow us through Twitter @VOA Pop News and like us at Facebook VOA Pop News. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.